Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia kembali membuat gebrakan besar di dunia sepak bola. Setelah sebelumnya sempat mengadakan perombakan besar-besaran termasuk pergantian pelatih, kini Erick Thohir dan jajaran PSSI bahkan mengincar sesuatu yang lebih besar. Indonesia bahkan diprediksi oleh negara-negara ASEAN lainnya sebagai salah satu timnas paling berbahaya di masa depan, terutama di Asia Tenggara. Erick Thohir dan PSSI belakangan ini diketahui sedang menjalin hubungan khusus dengan Federasi Belanda KNVB. Hasil dari hubungan baik itu tentunya adalah kerjasama yang menguntungkan. Bahkan kerjasama ini kabarnya sampai membuat timnas ASEAN lainnya keresahan. Timnas Garuda saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia, dan peningkatan semacam ini tentunya sangat diperlukan demi memperbaiki kualitas permainan. Lantas, kerjasama apa memangnya yang sedang direncanakan Erick Thohir? Sebelum menyimak videonya Football Lovers, Mimin mau ingetin lagi nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Semenjak memasuki tahun persaingan sengit di Piala Dunia, Timnas Indonesia perlu diakui telah mengalami banyak perubahan. Jika sebelumnya kita bahkan kesusahan untuk menumbangkan sesama Asia Tenggara, kini kita telah membuktikan bahwa Indonesia bisa lebih dari itu. Terbukti dalam match-match sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Garuda sanggup untuk menumbangkan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi. Meski perlu diakui juga bahwa Arab Saudi merupakan satu-satunya kemenangan timnas, tapi ini juga sudah merupakan bukti kemajuan sepak bola negara kita. Di round sebelumnya bahkan Garuda sanggup untuk menumbangkan timnas Vietnam yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Sayangnya, terlepas dari semua kemajuan itu, PSSI tetap menilai bahwa Indonesia masih kurang kuat. Sebagai federasi yang baik dan profesional, PSSI menginginkan kemajuan timnas dalam waktu secepat-cepatnya. Guna merealisasikan hal itu, bahkan Erick Thohir dan jajaran petinggi lainnya rela untuk memecat Sintayong. Langkah ini dianggap efektif mengingat bagaimana pencapaian Sintayong yang dinilai terlalu stagnan. Sebagai catatan, Indonesia di round 3 bersama Sintayong hanya menorehkan 1 kemenangan melawan Arab Saudi. Selebihnya, Timnas Garuda hanya mampu mencatatkan hasil imbang dan 2 kekalahan. Sintayong dinilai telah gagal untuk memajukan performa Indonesia, terlebih setelah kegagalannya di Piala AFF. Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, PSSI pada akhirnya terpaksa untuk memutus kerjasamanya dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah kepergiannya, PSSI kemudian menunjuk Patrick Clifford sebagai pelatih yang baru. Bersama dengan mantan pemain bintang Barcelona, kini Indonesia diharapkan akan tampil lebih baik. Patrick Clifford sendiri menyatakan bahwa dirinya bersungguh-sungguh dan incar 4 poin di 2 laga mendatang. Sebenarnya, Clifford secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menginginkan 6 poin. Tapi menurutnya 4 poin lebih realistis mengingat Socceroos juga bukan tim yang kaleng-kaleng. Pada 2 laga mendatang, saya setidaknya harus mengantongi 4 poin. Targetnya sebenarnya 6 poin, tapi kita harus menghormati para lawan, ujar Patrick Clifford. Mengganti pelatih saja tentunya tidak cukup untuk memajukan prestasi Timnas Garuda. PSSI bahkan sempat mendatangkan 3 asisten lainnya yang berasal dari negara yang sama dengan Patrick Clifford. 3 asisten itu tak lain adalah Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerard Van den Berg, yang nantinya bertugas membantu Clifford dalam meramu strategi. Harapannya dengan adanya 4 pelatih asal Belanda ini, Indonesia akan semakin kuat bahkan menjadi yang terkuat se-Asia Tenggara. Tak sampai di situ saja, demi semakin memperkuat Indonesia, Erick Thohir bahkan rela terbang ke Belanda untuk mencari kandidat direktur teknik. Lebih lanjut lagi, Erick bahkan diketahui telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kerjasama ini tidak lain adalah terkait kepentingan kemajuan timnas.
Erick Thohir melanjutkan diskusinya bersama KNVB di Belanda yang sebelumnya telah dibahas di Jakarta pada September 2024 lalu. Pertemuan kali ini difokuskan pada penguatan kemitraan antara PSSI dan KNVB. Ada 6 aspek utama yang menjadi sorotan, yaitu pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelatih, pengembangan bakat pemain muda, penambahan jumlah pertandingan untuk timnas, pengembangan sepak bola wanita, serta kolaborasi dalam manajemen organisasi. Bahkan, Indonesia dikabarkan punya peluang untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Belanda. Kami berdiskusi berbagai hal termasuk bagaimana pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. PSSI ingin memastikan pengelolaan grassroots yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas untuk masa depan. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, ujar Erick Thohir. Laga uji coba alias friendly match tentunya bisa sangat meningkatkan kualitas para pemain. Berbeda dengan latihan sendiri, laga uji coba bisa menghadirkan suasana pertandingan sungguhan. Suasana seperti ini diperlukan untuk mengasah mental, strategi, dan kemampuan adaptasi para pemain di bawah tekanan nyata. Selain itu, laga uji coba juga memberi kesempatan bagi pelatih untuk mengevaluasi performa tim secara menyeluruh, menguji berbagai taktik, serta menilai sejauh mana kerjasama antar pemain berkembang. Dengan menghadapi lawan yang berbeda, para pemain dapat belajar menghadapi berbagai gaya bermain, meningkatkan daya saing, dan memperkuat kepercayaan diri mereka di lapangan. Kerjasama dengan Federasi Sepak Bola asal Belanda ini tentunya akan membuat timnas Garuda jauh lebih kuat lagi. Semenjak banyak menaturalisasi pemain berketurunan Belanda, Indonesia memang sudah menjalin kedekatan dengan negara yang satu ini. Hasilnya tentu saja adalah kekuatan sepak bola yang selama ini belum pernah kita miliki. Menanggapi kabar gembira tersebut, media asal Vietnam Soha ikut menyorotinya. Menurut Soha, perkembangan Indonesia dengan Belanda adalah kabar bagus. Akan tetapi, di saat yang bersamaan hal itu juga akan mengancam posisinya di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, saat ini Vietnam adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dan kabar kerjasama Erick Thohir ini sepertinya membuat mereka gelisah. KNVB memberikan dukungan kepada PSSI dalam hal personel dan penyelenggaraan pertandingan persahabatan. Dalam waktu dekat, timnas Belanda kemungkinan juga akan melakoni pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia. Saat ini, pada peringkat FIFA, timnas Belanda berada di peringkat ke-7, tulis mereka. Soha bahkan memperingatkan timnas Vietnam untuk tetap waspada apabila bertemu dengan Indonesia di masa mendatang. Indonesia saat ini dianggap telah semakin kuat, bahkan menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Menurut Soha, di masa mendatang, Vietnam sekalipun akan kesulitan menghadapinya, oleh karena itu ia meminta pelatih Kim Sang-sik untuk benar-benar waspada. Dengan Indonesia yang semakin kuat berkat skuad pemain naturalisasi ras campuran, terutama dari Belanda, pelatih Kim Sang-sik dan timnya harus sangat berhati-hati menghadapi lawan ini jika mereka bertemu lagi di masa mendatang. Tulis media Vietnam Soha. Terlepas dari pernyataan dan pengakuan dari media Vietnam Soha, kita memang perlu mengakui bahwa Indonesia sudah semakin bertambah kuat. Semenjak berada di era Erick Thohir, PSSI sudah beberapa kali membuat gebrakan baru yang mengejutkan. Mulai dari pergantian pelatih, mendatangkan 3 asisten baru, mencari direktur teknik, sampai mengadakan kerjasama dengan Federasi Belanda, semuanya telah dilakukan. Dengan semua usaha ini dapat dipastikan bahwa Indonesia kini tengah berada di jalur yang tepat untuk semakin menjadi timnas yang kuat. Indonesia saat ini berada di peringkat 127 FIFA dan target PSSI ke depannya adalah 50 besar FIFA. Dengan kemajuan seperti ini, penggemar Garuda pun kini semakin yakin bahwa target tersebut akan tercapai dalam waktu dekat. Selain itu, Indonesia juga sedang berjuang di Piala Dunia. Bersama dengan Patrick Clifford, Garuda punya kesempatan besar untuk lolos ke ajang kompetisi paling bergengsi di dunia ini. Jika berhasil lolos, ini tentunya akan jadi momen bersejarah. Mengingat Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia sejak 80 tahun terakhir. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia. Sejarah itu punya peluang besar untuk terulang kembali di tahun 2026. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Indonesia yang semakin kuat di tahun Piala Dunia ini. Bahkan, kabar bertambah kuatnya Indonesia ini sampai membuat negara Asia lain jadi panik.
Lantas, bagaimana menurut football lover sendiri? Apa kalian optimis dengan semua kemajuan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.